warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakugasa. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita, kegiatan podcast Bakugasa ASN Batal. Seperti yang sudah saya janjikan, saya akan berbicara ataupun saya akan mengundang tokoh-tokoh hebat di sini. Dan di samping saya ini sudah ada Dr. Fahru Abdul Muid selaku anggota Bawaslu Sumatera Utara Kontraktor Divisi Hukum Rumas dan Dating. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya Pak tentunya. Sehat, walafiat. Walaupun cuaca agak sedikit gimana gitu, tapi alhamdulillah kita masih diberikan karunia kesehatan. Senang sekali Ustadz saya bisa berbicara ataupun berhadapan langsung dengan Ustadz. Saat ini Ustadz selaku Koordinator Divisi Hukum Humas dan Dating, banyak hal Pak yang akan kita bahas di sini mengenai netralitas ASN, pelanggaran yang sudah dibuat oleh ASN dan bagaimana proses hukumnya sampai pada penindakannya. Dan saat ini kita akan berbicara mengenai regulasi mengenai netralitas ASN. Mohon izin Pak Fahrul, efektivitas pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN itu turut dipengaruhi oleh aspek regulasi Pak tentunya. Dapatkah mungkin Bapak memberikan penjelasan terkait isu netralitas ASN dan aspek regulasinya Pak? Silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat malam. Penting sekali kita ketahui bahwa netralitas ASN menjadi masalah yang kerap muncul pada momentum pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, ada dasar hukum yang mengatur netralitas ASN. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil. Lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Lalu ada peraturan pemerintah atau PP Nomor 42 Tahun 2004 yang mengatur tentang pembinaan Korps Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik PNS. Lalu ada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Lalu peraturan-peraturan yang lainnya. Di Bawaslu sendiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum, ada yang namanya Perbawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri. Dari regulasi yang ada atau dasar hukum tentang pengaturan netralitas ASN ini itu harus dijalankan secara tegas kepada individu-individu ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Sanksi yang tegas yang diberikan kepada individu-individu ASN yang melanggar netralitasnya akan menjadi efek jera yang luar biasa, yang tegas bagi individu-individu ASN yang lain. Sehingga dengan ketegasan sanksi yang diberikan oleh PPK tentunya, oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini kepala daerah, apakah itu gubernur, wali kota, atau bupati. Jadi kepala daerah ya, sebagai PPK yang memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap individu-individu ASN yang melanggar netralitas ASN yang telah direkomendasikan oleh KSN itu harus diberikan sanksi yang tegas. ASN yang direkomendasikan oleh KSN itu harus diberhentikan. Memberikan sanksi yang tegas. Iya, memberikan sanksi yang tegas. Tidak boleh sanksinya lemah.
Kalau sanksinya lemah itu tidak ada efek jerah, iya, dan akan menjamur. tidak ada efek jerah dan tidak efektif pelaksanaan regulasi tentang netralitas ASN. Oleh karena itu memang dibutuhkan komitmen yang tinggi, yang tegas dan yang benar, karena itu adalah kebenaran, adalah keadilan yang harus ditegakkan dalam memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas, dan itu sudah direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Iya. Jadi Bapak menjelaskan tadi bahwa banyak sekali regulasi-regulasi peraturan yang sudah dibuat, yang tentu Bawaslu pemerintah yang tentunya mencegah namanya ASN yang tidak netral, minimalisir pelanggaran dari ASN yang tidak netral tadi. Seperti saya katakan sebelumnya kepada narasumber sebelumnya juga mengatakan bahwa iya, setiap tahun pasti meningkat. Regulasi yang tadi berarti tidak ada efek jerah di sini sehingga setiap tahun meningkat. Saat ini kan Bapak di divisi hukum Humas dan Dating. Kita berbicara mengenai data, Pak. Bagaimana Pak dinamika pelanggaran terhadap netralitas pada Pilkada serentak 2020 di Provinsi Maluku Utara, Pak, berdasarkan data? Ya, memang pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara, di lapangan itu terjadi dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh individu ASN, sehingga harus dilaporkan ke Bawaslu. Karena Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertugas menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN, sehingga Bawaslu menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN, baik itu yang ditemukan oleh Bawaslu karena Bawaslu melakukan pengawasan yang aktif terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Maluku Utara. Lalu ada juga laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh individu ASN, sehingga jumlahnya itu sangat signifikan jumlahnya, yaitu 178 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Maluku Utara. Rekomendasi Bawaslu itu yang jumlahnya 178 itu kemudian disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. Lalu KSN mengkaji rekomendasi, mempelajari rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu ke KSN. Lalu KSN kemudian menyampaikan lagi rekomendasi yang ada di KSN itu kepada Bawaslu. Tembusannya disampaikan kepada Bawaslu berjumlah 87 rekomendasi yang diterima oleh Bawaslu. Pada saat yang sama berjumlah 48 rekomendasi dari KSN itu belum ditindaklanjuti atau dilaksanakan atau dieksekusi oleh PPK. Dalam hal ini gubernur, wali kota maupun bupati belum melaksanakan rekomendasi yang disampaikan oleh KSN. Karena rekomendasi KSN itu tentunya di sana itu bervariasi sanksi-sanksinya. Ada sanksi berat, sanksi pemberhentian, ada sanksi penundaan kenaikan pangkat, dan sanksi-sanksi yang lain. Yang terpenting itu adalah komitmen PPK untuk memberikan sanksi yang tegas kepada individu ASN yang melanggar netralitas ASN, dan itu merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh KSN. Tetapi pada saat yang sama juga ada berjumlah 20 rekomendasi yang disampaikan oleh KSN kepada daerah yang ada di Maluku Utara, kabupaten kota, dan itu sudah dilaksanakan berjumlah 20 rekomendasi.
telah ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh PPK-nya. Penjelasan yang cukup jelas sekali, detail sekali dari regulasi, sehingga dan juga Bapak menjelaskan tentang ini sudah ada rekomendasi atau pelaporan atau sudah ditindaklanjuti dari Bawaslu ke KSN dan sebagainya, sudah ada, dan jumlah berapa yang belum direkomendasi atau belum ditindaklanjuti. Harapan terbesar buat kita semua bahwa penyampaian yang saat ini kita bahas, Pak, memberikan pengarahan kepada seluruh teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan di sini, bahwa sudah ada Pak aturan yang baku, regulasi yang baku, ada aturan-aturan yang jelas. Artinya kalau ada aturan berarti ada sanksi dong, Pak. Jadi kita berharap bahwa mungkin teman-teman di sini akan semakin memahami tentang regulasi netralitas ASN. Kegiatan kita pada malam hari ini adalah merupakan kegiatan yang digagas oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Andes Sudirman M. Saleh, ya, dan beliau menggagas proyek perubahan ini dengan adanya podcast, memberikan pemahaman kepada semua orang tentang ayo kita sama-sama netral dan terutama untuk ASN. Mohon izin Bapak, mungkin ada himbauan untuk seluruh ASN agar ayo sama-sama kita netral dalam hal apapun. Silakan Pak. Ya baik, sebagai aparatur sipil negara, bahwa kalian itu memakai baju negara atau baju pemerintah. Oleh karena itu harus bekerja secara profesional. Bekerja itu secara netral, tidak memihak atau tidak berpihak kepada pihak manapun, karena itu adalah bentuk pengabdian. Jadi pengabdian yang seluruh-seluruhnya, pengabdian yang seadil-adilnya kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, melalui program ini, sebuah program yang sangat luar biasa bagusnya, yang digagas oleh Bapak Irwan M. Saleh, yang mengikuti latihan kepemimpinan nasional sebagai reformer yang melakukan gagasan proyek perubahan terkait dengan kita sama-sama bangun kebersamaan untuk memberikan kesadaran kepada individu-individu ASN, aparatur sipil negara, agar netral dalam bekerja. Setiap saat dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat harus netral. Kemudian kalau berada dalam momentum pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah juga harus netral, tidak memihak dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum secara praktis atau pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara praktis, sehingga netralitas itu terjaga, karena sanksi hukum bagi individu-individu ASN yang tidak netral itu sangat tegas, sebagaimana yang diatur dalam regulasi-regulasi yang ada yang telah mengatur netralitas ASN itu sendiri. Terima kasih banyak Pak, sangat sekali Pak, kita ngobrol banyak sekali. Tentunya apapun yang terdapat dalam regulasi tidak berarti bahwa ASN dilarang untuk memberikan hak suara ya. Tetap memberikan hak suara, tapi tidak menunjukkan ataupun tidak ikut serta-merta dalam berpolitik. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita. Terima kasih banyak Pak, karena kita terbatasan waktu. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya bahas di sini tentang regulasi, tentang aturan, tentang data yang sudah dikawal oleh Bawaslu, tentang pelanggaran yang sudah dikawal oleh Bawaslu sampai pada saat penindakan ataupun eksekusi itu terjadi. Kita pamit teman-teman. Nanti kita akan hadirkan juga tokoh-tokoh hebat di sini untuk berbicara mengenai netralitas ASN. Saya terima kasih Pak Farul. Sama-sama. Dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertugas.